Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 3 Maret 2021 dengan judul Ia mengajar kita kuknya enak, bebannya ringan. Ayat inti, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 30. Keterangan, kita harus memikul kuk Kristus agar kita boleh ditaruh dalam persatuan yang seksama dengan Dia. Pikulah kuk yang kupasang, katanya. Mengenakan kuk mempersatukan manusia fana dalam persahabatan dengan anak Allah yang terkasih. Mengangkat salib memutuskan diri dari jiwa dan menaruh manusia di mana ia belajar bagaimana memikul beban Kristus. Kita tidak dapat mengikut Kristus tanpa memikul kuknya, tanpa mengangkat salib dan memikulnya seperti Dia. Kalau kehendak kita tidak sesuai dengan segala tuntutan ilahi, kita harus menyangkal kecenderungan kita, meninggalkan segala keinginan yang kita kasihi, lalu melangkah dalam jejak kaki Kristus. Manusia membentuk bagi lehernya sendiri kuk yang tampaknya ringan dan senang untuk dipakai, tetapi kuk itu ternyata terlalu sangat menyiksa. Kristus melihat ini, lalu katanya, "Pikulah kuk yang kupasang." Kuk yang kau taruh pada lehermu sendiri dengan berpikir itu sangat cocok, tidak akan cocok sama sekali. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku segala pelajaran yang perlu engkau ketahui, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan tidak pernah mengadakan taksiran yang salah tentang warisannya. Ia mengukur manusia dengan siapa ia bekerja. Kalau mereka tunduk kepada kuknya, kalau mereka meninggalkan pergumulan yang telah tidak menguntungkan bagi mereka dan bagi pekerjaan Allah, mereka akan mendapat kedamaian dan ketenangan. Kalau mereka menjadi sadar akan kelemahan dan kekurangan mereka sendiri, mereka akan bergemar melakukan kehendak Allah. Mereka akan tunduk kepada kuk Kristus, kemudian Allah dapat mengerjakan di dalam mereka baik kehendak, baik usaha menurut kerelaannya yang sering sangat bertentangan kepada segala rencana pikiran manusia. Kalau pengurapan surga itu datang kepada kita, kita pun akan mempelajari pelajaran kelembutan dan kerendahan hati yang selamanya membawa ketenangan kepada jiwa. Meskipun engkau akan menghadapi godaan, namun segala godaan ini yang ditanggung dengan baik hanya menjadikan jalan itu lebih indah. Saudaraku yang kekasih, lepaskanlah kuk yang kita pilih sendiri yang bagi kita itu meringankan. Mari kita memikul kuk yang ditawarkan oleh Kristus, yang memberikan kepada kita kelegaan, yang memberikan kepada kita ketenangan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat dan kasih karunia Tuhan. Berkat Tuhan ajaib bagi kami. Kami boleh bangun pada pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Marilah Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, menyertai hidup kami sepanjang hari ini, melindungi kami, dan kiranya Tuhan mengaruniakan kekuatan
dan kesehatan untuk tubuh kami. Dan kiranya Allah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat sorga ke atas kami. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang jadi. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.